Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM Maitrim Radio Successful Muslim Family. Kali ini kita akan menghadiri atau bersama-sama hadir di dalam majelis Iman dan Islam atau MANIS, yang insya Allah kita akan sama-sama bersama mendengarkan atau membahas ya terkait dengan berbagai persoalan syariat yang berkaitan dengan masalah iman dan Islam. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan berbagai ulasan terkait dengan berbagai hal yang ditanyakan oleh jamaah ini. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang adab bertamu dan adab berdoa, di mana kita akan menghadapkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Wido Supraha, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi Anda sahabat Adrim Radio yang nanti ingin menyampaikan pertanyaan atau persoalan terkait dengan tema yang dibahas, Anda bisa langsung bertanya karena kita sekarang terhubung dengan aplikasi Zoom. Insya Allah segala pertanyaan yang masuk kita akan sampaikan kepada guru kita. Dan sebagai informasi bagi Anda bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara MANIS ya, Majelis Iman dan Islam, kemudian iDream Radio dan iDream TV, dan juga bekerja sama dengan komunitas Odej ya, One Day One Juice. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti acara ini hingga tuntas. Sebelum kita masuk ke tema, kita akan sapa dulu guru kita Al-Ustadz Dr. Wido Supraha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ini Omikron lagi menggila nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana udah mau dekat-dekat Ramadan saja. Kita berdoa nih mudah-mudahan Ramadan nanti semuanya dalam kondisi normal. Ustaz, baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Panitia saja, ini di hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu dan juga adab berdoa. Kita akan coba tuntaskan satu persatu dari dua hal ini, yaitu adab bertamu dan adab berdoa. Karena memang kalau berbicara adab Ustaz ya, sepertinya umat Islam hari ini mengalami krisis adab. Betul sekali. Iya kan. Jadi mungkin inilah momen bagi kita untuk sama-sama mempelajari apa yang berkaitan dengan adab, dan bisa jadi ini merupakan peluang bagi kita untuk menggali hal-hal yang selama ini mungkin sudah tinggalkan ya, terkait dengan sunnah-sunnah seputar bertamu. Nah ini Ustaz, kita mulai saja terkait dengan adab bertamu ini. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana sebetulnya ketika orang akan bertamu atau masuk ke rumah seseorang ya? Saya misalnya nih ya mau datang ke rumah antum, nah gitu kan, atau saya mau datang ke rumah siapa nih, di dalam Islam itu aturannya seperti apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bertamu adalah satu bentuk ibadah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi ketika seseorang itu memiliki tamu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia punya kesempatan untuk memuliakan tamu. Nah, tetapi bagi kita yang ingin bertamu, maka berikanlah kesempatan kepada tuan rumah kita agar dia dapat menyambut kita dengan lebih baik. Ya, misalkan dengan mengabarkan kepadanya, ya kan, menginformasikan jauh-jauh hari, ya, sehingga kemudian tidak tiba-tiba, tidak mendadak, ya, itu yang terbaik kalau dari sisi kitanya. Tetapi dari sisi penerima tamu tetap, ya, meskipun kita tidak siap, maka hendaknya kita semaksimal mungkin untuk dapat memberikan kesan bahwa kita bahagia, bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang akhirnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat menjamu tamu itu. Dan satu di antara motivasi-motivasi baik ya ketika kita menerima tamu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Ad-Dailani mengatakan bahwa idza dakhala ad-daifu 'ala al-qaumi dakhala birizqihi
wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Jadi ketika tamu datang pada suatu kaum, maka sebenarnya dia datang dengan membawa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia keluar dari kaum, maka sejatinya dia keluar dari pengampunan dosa bagi mereka. Karena itu seluruhnya baik. Datangnya tamu baik, ya, kembalinya tamu baik. Dan sebagai seorang tamu tentu ada batasan, ya, kita punya hak, tapi juga kita harus mengerti batasan-batasan dalam bertamu itu. Ya, misalkan kalau kita bertamu ke tempat saudara kita yang jauh, agama ini membolehkan bagi kita itu untuk bertamu hingga 3 hari. Gitu ya. Kata Nabi SAW, "Wadhiyafah salasah." Ya, bertamu itu jangka waktunya 3 hari. Ya, wadhiyafah salasatu ayyam. Fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah. Kalau dia ingin lebih, ya, dia belum ada solusi, kemudian penerima tamunya menerima, ya, tentu itu adalah bagian daripada sedekah bagi si ahlul baitnya, ya. Nah, karena itu kemudian jangan sampai kita ini menginap dengan tidak memperhatikan perasaan menyusahkan atau kesusahan daripada si penerima tamu, ya. Kata Nabi SAW, wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yakni yukhrijahu. Ya, jadi jangan sampai kemudian datangnya kita, menginapnya kita, ya, kemudian itu menyusahkan. Ya, itu saya kira poin-poin awal, ya. Jadi dua sisi saja, sisi penerima tamu, dan sisi orang yang bertamu. Sekarang kalau berbicara hak nih Ustaz, ya, kita kan artinya tidak ada larangan kita bertamu kepada siapapun. Ada nggak hak bagi penerima tamu untuk menolak kedatangan tamu, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ketika kita berbicara adab ini bukan berbicara boleh tidak boleh, ya, tapi kita berbicara yang terbaik. Karena adab itu sendiri adalah the discipline of body, mind, and soul. Dia disiplin akal, jiwa, dan jasad. Ketika kita kehadiran tamu, bersyukur kepada Allah. Itulah sosok manusia yang beradab itu. Jangan kita terbiasa ngobrol di depan rumah misalkan, ya kan, tanpa mempersilahkan dia masuk. Itu bukanlah adab sebagai seorang muslim. Ya, tentu kita juga harus terbuka. Misalkan ketika tamu hadir, kita sedang siap-siap mau berangkat, sampaikan, wah kebetulan saya mau saja berangkat, tapi kalau kita bisa jadwalkan ulang atau bagaimana, atau dia ikut sama kita naik mobil, ya kan. Jadi berbagai kemungkinan kita terbuka dengan dia tanpa kemudian kita merasa terganggu, gitu ya, dengan kehadiran beliau. Ya, jadi saya kira jangan sampai tamu jauh datang kemudian dia kecewa. Ajak aja dengan kita berjalan, ya, untuk berangkat bersama kita. Nah itu saya kira. Ya. Oke, baik. Kemudian saya kan kalau berbicara kondisi kita hari ini kan bahwa kadang-kadang mungkin kalau kita ada orang nih mau bertamu ke rumah teman kan, teman lama gitu kan, dulu teman kecil akrab, sekarang kan sudah punya keluarga nih, bisa deh, sudah ada punya suami, punya istri begitu. Nah ini boleh nggak Rizat dalam konteks bertamu, ya, suami itu mengajak temannya, ya, teman laki-lakinya bermalam di rumah temannya yang kebetulan kecil misalnya, ya, di bawah istri nih, gitu kan, rumah temannya kecil gitu kan, rumah sangat susah selonjor sekali. RSSS gitu. Ya, memang dulu Nabi SAW mengatakan bahwa arba'un minas sa'adah, ada 4 yang merupakan kebahagiaan. Itu diantaranya adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas, gitu ya. Nah, kalau memang Allah mentakdirkan kita rumah yang pendek, yang rumah yang kecil, ya, sempit, maka tentu kurang nyaman, ya. Bukan tidak boleh, tetap saja boleh kalau memang disepakati, tentu dengan adab-adab yang lebih rumit lagi, ya. Misalkan ketika laki-laki sedang berdua dengan temannya, perempuan masuk di dalam kamar, ya kan? Ketika perempuan ingin keluar, laki-laki berada di luar rumah atau masuk ke dalam kamar. Jadi ada adab yang lebih rumit lagi ketika rumah itu sempit. Yang itu tidak ditemukan kalau rumah itu luas, gitu, ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi prinsip dasarnya adalah jangan sampai di rumah itu ada yang bukan mahramnya, ya. Jadi jangan sampai ada orang asing, hatta paman kita sendiri, ya kan, yang dia datang, ya, tidak ada suami kita. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Makanya kalaupun suami kita membawa temannya ke rumah kita, maka dia pun harus
ikut keluar bersama suami kita. Dia tidak boleh ada di rumah itu atau menghadirkan satu potensi di mana akhirnya tinggal berdua di dalam rumah. Itu yang kemudian dilarang sama sekali ya. Jadi kalau suami mau keluar ya tamunya harus keluar juga gitu Ustaz ya? Iya, dia harus ikut dengan tamu. Kalau suaminya ke masjid, dia harus ikut ke masjid. Suami kerja, dia harus ikut. Ya. Kalilah tempat. Ya, mungkin dia sambil ngopi ya kan, atau dia sambil mutar kemana, dia tidak boleh di dalam rumah itu. Gitu. Nah, ini harus perhatikan ya sahabat Adib sekalian, terutama di zaman sekarang kan. Kadang-kadang orang menganggap wah ini kan teman kecil saya, teman baik saya itu, atau kadang-kadang masih ada saudara tapi bukan mahram misalnya kan. Nah itu kemudian menyebabkan orang kadang-kadang menganggap seperti padahal dalam Islam itu diharamkan. Nah saya ingin nambahin sebenarnya bagi kita nih kalau bertamu ya, kalau kita bertamu ke rumah orang itu ada adab kita ketika sudah dipersilakan masuk sebenarnya ya. Misalkan kalau saya kutip dari Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini ya, beliau punya karya terkait tentang adab bertamu yaitu Hidaul Albab Syarah Manzumah Al-Adab ya, pada juz kedua, di mana beliau mengatakan bahwa adab bertamu itu sebisa mungkin kita dengan tuan rumah itu segera mengakrabkan diri gitu ya. Jadi jangan sampai kelamaan asingnya gitu ya. Jadi misalkan ketika tuan rumah mempersilahkan kita menyantap makanan, maka kita nggak usah beralasan, aduh saya sudah kenyang, saya nggak makan, padahal makanan sudah dihidangkan, makan saja langsung. Ya, meskipun kita mungkin makannya syarat doang sedikit, membahagiakan hati saudara kita. Gitu. Makanya kalau kita lihat kisah tentang Ibrahim alaihissalam ketika menyambut dua tamu, ya kan, yang ternyata malaikat, dia tidak tahu itu malaikat awalnya. Itu kan dipersilakan duduk dan Nabi Ibrahim alaihissalam kan langsung hilang itu artinya langsung ke dapur ngambil kambing yang terbaik, langsung dipersilahkan gitu. Jadi kebiasaan orang dulu tuh kalau ada tamu tuh nggak basa-basi, langsung makan dan tidak ada yang merasa khawatir miskin dan seterusnya, karena kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Nah kemudian kita sebagai tamu, kata Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini adalah kita jangan nanya gitu ya, wah ini gambar apa, ini ruangannya apa, berapa meja, jangan ya, kecuali kita tanya mana arah kiblat, mana ke toilet. Nah cuman itu doang kata beliau. Jangan kepo. Ini kadang-kadang kita suka bertanya yang membuat tuan rumah menjadi risih atau menjadi tidak suka misalkan gitu kan. Nah kemudian yang ketiga kata beliau, jangan sampai kita mengintip ke tempat arah wanita ya. Ya jadi jangan sampai kita mengintip ke tempat wanita gitu. Nah kemudian kalaupun kita dipersilakan duduk di sebuah tempat, maka fahamilah bahwa tempat itu adalah tempat yang paling diridhoi kemungkinan oleh si tuan rumah. Maka ketika disuruh duduk, langsung aja duduk. Jangan sampai, aduh saya berdiri aja. Enggak. Jadi kita langsung mengakrabkan diri. Karena kan kita memang niatnya untuk bertamu gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat tuan rumah dengan gayanya, dengan budayanya, dengan adabnya, misalkan tuan rumah makan dengan cuci tangan, maka kita ikut cuci tangan dengan dia. Mungkin adab dia seperti itu. Ya kalau tuan rumah misalkan ingin menuangkan minuman kepada kita, jangan dilarang ya, terima kasih, jazakallah khairan. Nah jadi membuat situasi akrab dengan segera. Nah ini yang diingatkan oleh beliau gitu ya. Jadi adab-adab ketika kita berada di dalam rumah orang itu memang penting sekali ya. Bahkan ada satu karya dari Syekh Sulaiman Al-Jamal, yaitu Hasyiatul Jamal ya. Beliau menjelaskan bahwa di antara adab-adab kalau kita datang ke rumah orang itu adalah kita jangan duduk di hadapan ruangan perempuan misalkan ya, jangan memandangi dapur gitu, ini kok makanan nggak keluar gitu ya, dan seterusnya. Jadi jangan membuat sesuatu yang mengundang ya ketidakenakan dari tuan rumah. Kita buat tuan rumah nyaman dengan keadaan kita, sebagaimana tuan rumah pun membuat kita nyaman dengan sambutannya ya. Saya kira demikian. Allah a'lam. Jadi kalau di rumah Ustaz, dari segi aturan umum Ustaz ya, di dalam Islam itu sendiri dari A sampai Z yang harus kita pahami betul-betul Ustaz, sebagai basic panduan kita untuk bertamu apa saja sih sebetulnya? Iya, jadi basic dalam bertamu itu tadi yang pertama saya katakan adalah menginformasikan kehadiran kita ya kan. Suami saja pulang dari jauh, kalau dia ingin pulang, dia kalau bisa informasikan kepada istrinya supaya istrinya bisa siap-siap gitu loh ya kan. Nah yang kedua kemudian hendaknya kita mengucapkan salam. Nah ini ada bertamu tuh
adalah maksimal kita 3 kali mengucapkan salam ya. Assalamualaikum dengan suara yang keras dan ketok-ketok ya kan, yang kita yakin ini didengar mereka. Kemudian Assalamualaikum nggak dibuka juga ya. Kemudian Assalamualaikum nggak dibuka juga, ya sudah, kita selesai pulang. Nah kemudian kalau kita belum dipersilakan masuk, jangan masuk dulu, di luar saja. Kalau kita belum dipersilakan duduk, jangan duduk dulu. Tapi kalau sudah dipersilakan masuk, dipersilakan duduk, dipersilakan makan, maka langsung nyaman. Dan hendaknya kita bertamu dengan segera menunaikan apa keinginan kita, tujuan kita, dan sambil melihat, sambil sensitif dan empati dengan kondisi kejiwaan daripada tuan rumah. Ada tuan rumah yang sedikit-sedikit nengok jam gitu ya. Udah jam nih, udah jam berapa nih? Nah ini berarti dia sudah ada agenda tuh, ya kan? Atau kemudian dia diam cukup lama. Nah kalau dia diam cukup lama, itu berarti dia sudah selesai dengan menyambut kita. Kita jangan lama-lama gitu loh, ya. Jangan sampai kita ini sampai 2 jam, 3 jam, sampai larut malam gitu kan. Kita nggak mau tahu saudara kita. Ini yang disebut tidak sensitif. Islam itu mengajarkan empati, mengajarkan sensitivitas. Makanya kita harus bisa melihat raut wajah, ya kan, mimik tubuh, gerak. Itu kan ada psikologi dalam kehidupan itu. Nah, jadi saya kira poin-poin itu yang penting untuk kita sampaikan. Selain tadi adab-adab yang disebutkan sebelumnya. Termasuk yang 3 hari tadi saja. Nah, maksimalnya. Itu kalau menginap ya kan. Kalau menginap itu, kita punya hak. Ya, kita punya hak kalau kita datang ke satu negeri untuk menginap di tempat saudara kita, ya itu, dan itu bimbingan agama, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya kalau lebih itu sedekah kalau diizinkan oleh si pemilik rumah. Gitu. Berarti kalau begitu rumah orang Islam harus ada ruang tamu ya? Nah kalau bisa dia punya ruang tamu, punya mes mungkin ya, kalau dia orang yang diberikan kecukupan dia siapkan tempat ya kan, yang terpisah dengan keluarganya kan begitu. Memang itu kebiasaan orang dulu, silakan menginap dan seterusnya. Itu ahsan begitu. Ya. Itu dibatasi nggak Ustaz? Orang yang kita kenal dengan yang kita tidak kenal? Pada umumnya tidak, ya, karena yang namanya tamu itu kadang-kadang seringnya tidak kenal. Apalagi kalau orang-orang dulu kan memang suka melakukan perjalanan jauh kan. Jadi kalau ada perjalanan jauh, orang datang dia bilang saya Ibn Sabil, ya sudah nginap di sini. Nah makanya kalau kamarnya terpisah kan lebih aman kan. Nah dan tradisi itu akhirnya berkembang di tingkat politik juga begitu, di kekhilafahan Turki Utsmani atau dinasti Utsmaniyah. Itu kan mereka membangun karavanseri ya, membangun karavanseri. Jadi dibangun masjid, ada juga kemudian ada tempat-tempat penginapan ya. Jadi siapapun ya bisa menginap di situ. Ya, dan dikasih jamuan, makanan, minuman gratis. Memang tujuan politiknya adalah supaya terjadi transaksi, ya kan, transaksi perdagangan, supaya dia nyaman di kota itu. Tapi spirit menjamunya itu luar biasa, gitu ya. Nah ini spirit-spirit dari Islam yang harus kita terus awetkan tradisi ini. Gitu. Kalau dalam konteks sekarang kita pandemi ini, COVID-19 misalnya ini, ada setengah orang yang risih kalau kedatangan tamu gitu dengan alasan pandemi, itu gimana? Iya betul. Jadi sebenarnya bukan risih ya, khawatir. Iya. Khawatir. Nah, betul. Ya saya kira memang itu wajar ya. Jangankan kita, hotel saja yang kita sudah bayar, dia khawatir juga dengan kita kan. Padahal itu hotel kita udah bayar, tetap dia khawatir. Dia cek lagi suhu tubuh, dia cek lagi ini kan gitu kan. Pesawat juga gitu, kita udah bayar, tetap dia khawatir. Disuruh swab dan seterusnya. Jadi itu adab juga saya kira. Jadi membuat orang nyaman ya kan, membuat orang tidak khawatir dengan kita. Jangankan corona, kalau kita datang dengan bau mulut iya kan, bau mulut pete, jengkol, bau badan ya. Makanya Nabi itu kan sangat sensitif. Nabi itu sangat sensitif kalau dibilang mulutnya bau. Ingat kisah ketika Nabi itu madu itu ya. Minum madu kan. Ya, jadi kok bau nih gitu kan. Masa sih? Langsung itu. Udah kalau gitu saya haramkan saja madu itu, karena sensitivitas itu penting gitu ya. Jadi saya kira ahsan bagi kita untuk melihat-lihat, oh kalau ya kita harus tahu diri ya, karena kita kan dari mana-mana, dari luar. Kita sampaikan, mohon maaf, saya ini baru datang dari luar, saya boleh ganti baju dan mandi langsung nggak gitu kan, gitu kan. Nah, jadi kita yang membuat nyaman dulu, nih khawatir nanti di luar kotor. Jadi kita udah bisa membaca apa di kepala dia. Nah yang ada di kepala dia itu kita sampaikan ya. Supaya kemudian langsung nyambung tuh kita dengan dia, gitu. Allah. Kemudian kalau dalam konteks kita pada hari ini kan
ada istilah orang-orang istilahnya tamu tak diundang Ustaz. Kadang-kadang kan maling sekarang kan rapi-rapi Ustaz. Kayak ya perlente lah kayak orang baik begitu. Nah ini jalan tengah antara waspada dengan menghormati tamu itu gimana ya Ustaz? Ya, jadi memang tetap ya memang kita harus melihat situasi kondisi. Umumnya yang baik-baik itu kan ketika situasi masyarakatnya bagus, kondusif, lingkungan pedesaan itu kan dulu biasa gitu ya. Biasa, karena nggak ada yang mau diambil juga kan. Kalau di kota, kalau di kota ini sekarang banyak barang elektronik, ya bisa diambil dan seterusnya. Jadi menjaga harta itu kan di antara maqasid syariah yang lima itu. Jadi tetap nggak ada masalah, boleh kita melihat motifnya, mempelajari, ngobrol dulu seperti apa, lihat fakta-faktanya, apa yang dia sampaikan nyambung enggak. Itu kan nanti kita bisa pelajari nih orang serius atau enggak, gitu kan. Nah, kalau kita lihat gelagatnya tidak baik ya hak kita juga kok boleh untuk tidak menerima itu. Ya, jadi hari ini kita belajar untuk memuliakan tamu, tapi juga kita bukan kemudian menjadi sosok yang polos gitu ya. Enggak, jadi Islam tuh kita melihatnya harus komprehensif. Satu sisi kita melihat hadis ini, satu sisi lihat hadis yang lain gitu ya. Tapi tidak parsial, karena kalau ada orang megang ini saja itu namanya polos. Ada orang mengabaikan itu saja, itu juga ekstrim gitu ya. Jadi kita ambil wasatiyah. Ya, wasatiyah ini kita lihat mana yang kira-kira tepat untuk orang tertentu. Oh memang niatnya baik, maksudnya baik ya. Kayak saya misalkan ada tamu kemarin datang dari jauh, dari Riau ya kan, dia ikut ke program kita, kemudian dia ingin ke Garut, cuman kemudian bingung. Saya katakan udah nginap aja di sekolah saya. Ya, kita ada sekolah adat kan, dan nginap di sana 3 hari 4 hari. Setelah itu ke Garut nih mana belum tahu, dan nginap di rumah saya di Garut, sebenarnya gitu kan, nginap nggak ada masalah ya. Karena kita sudah sikoh kan dengan orang ini benar, ngobrol seterusnya. Jadi pengenalan ta'aruf ya kan, kalau nggak ta'aruf kita nggak tafahum. Ya kalau nggak tafahum, bagaimana mau ta'awun? Tapi kalau sudah ta'awun, takaful tuh nantinya. Nah makanya Muslim itu wajib memperkenalkan diri atau mencoba mengenali diri gitu ya, mengenalkan diri dan seterusnya. Saya kira demikian. Karena kan ya itulah yang sekarang harus betul-betul kita bisa membedakan lah ya antara orang yang serius mau bertanya dengan orang yang sekedar mampir ingin mencuri begitu ya. Kemudian Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Ketika suami kita jauh misalnya nih, kan sekarang ini banyak LDR Ustaz. Long distance relationship. Gitu kan ya. Nah kemudian ada tamu nih, gitu kan. Sementara suami kadang pulangnya sebulan sekali. Nah ini bagaimana menyikapi tamu laki atau tamu perempuan? Nah yang datang ke rumah kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tamu laki-laki dia tidak boleh masuk. Ya, bahkan dia apalagi asing gitu ya, apalagi dia di situasi tempat yang sepi dan seterusnya, dia hanya boleh sampaikan dari balik jendelanya. Dia bisa, nggak dia harus buka pintu ya, dia boleh bicara dengan siapa, mau cari apa, mohon maaf suami saya lagi ini dan seterusnya gitu ya. Jadi lihat kondisi rumah kan beda-beda. Kalau rumahnya aman, ramai, kiri kanan, kalau teriak kita aman, ya oke lah kita keluar dari rumah. Tapi kalau kemudian di rumah itu hanya sendiri, sepi, maka dia boleh tetap mengunci rumahnya untuk keamanan dirinya dan dari belakang. Dan saya katakan tadi, hatta paman kita pun kalau masuk, ya kan, dan kalau belum ahsannya dia tidak masuk ke rumah kita, ya. Apalagi kalau kita belum minta izin daripada suami kita, minta izin saja pun itu tidak ahsan ya, seperti itu. Nah jadi ya saya kira begitu ya, tetap harus kita jaga. Nah kalau perempuan kita kenal, tentu nggak ada masalah dia masuk dan seterusnya ya. Ya tidak ada masalah kalau wanita ya. Saya kira demikian. Yang punya rumah laki-laki nih Ustaz. Laki-laki berarti nggak ada nih. Berarti wanita dong. Wanita datang ke rumah. Dia wanita, maka dia tidak perlu dari balik jendela kan. Dia bisa keluar karena laki-laki kan. Dari jendela. Tapi dia harus jaga pandangan dia. Dia tidak boleh memasukkan ke dalamnya karena itu fitnah, ya kan. Dan kemudian dia sampaikan, nanti saja kita jadwalkan lagi kalau ada istri saya misalkan. Itu juga hal-hal yang baik. Jadi menghindarkan diri dari perbincangan orang yang tidak perlu itu kan penting ya. Nabi SAW dulu jangankan di dalam rumah gitu ya. Nabi sedang jalan sama istrinya, Sofia itu kan, lagi jalan, ternyata umat lewat bisik-bisik kan. Siapa itu? Nabi tahu, itu Nabi sensitif ya kan. Nabi tal sini. Ini istri saya
Ya, ini istri, oh iya ya, mohon maaf Ustaz, gitu kan. Jadi jangan sampai nunggu dituduh, jangan. Kita harus sampaikan. Itulah akhlak Nabi itu ya. Jadi sensitif dan langsung menegaskan apa yang ada di kepala mereka. Gitu. Apalagi kalau dulu kan karena pakai cadar kan nggak dikenali wajahnya. Nah itu juga persoalan kedua kan. Pakai masker gitu. Jadi harus ada klarifikasi juga begitu kan, ini siapa-siapanya gitu saja. Nah. Baik. Nah kemudian Ustaz, boleh nggak nih, ini dalam konteks tadi kan kalau tadi saya contohkan pandemi Ustaz. Sekarang ini kan di zaman sekarang itu banyak tipikal penyakit menular Ustaz ya, yang penularannya kadang-kadang karena interaksi. Misalnya dari air liur begitu kan Ustaz ya, atau juga mungkin dari bersih dan sebagainya. Kalau ada orang yang khawatir dengan itu, karena misalnya katakanlah ini orang saya takutnya ada HIV nih misalnya kan, kemudian nanti dari interaksi yang ada muncul misalnya takutnya ada apa nih, boleh nggak dengan alasan itu kemudian dia menolak seorang tamu yang datang ke rumah? Menolak ya. Menolak begitu Ustaz. Karena misalnya yang karena dia ya itu tadi atas dasar kehati-hatian gitu. Iya, bukan menolak mungkin, artinya tidak membawa masuk ke dalam, kan? Membatasi lah gitu. Jadi saya kira memang penting bagian rumah itu ada depan pagar ya kan, ada ruang teras gitu kan, ada ruang tamu gitu kan. Kayak saya misalkan pernah merencanakan datang ke rumah guru kan, kata beliau, oke, nanti kita ngobrol di depan rumah saja ya, ada teras gitu kan, kesepakatan kan. Jadi karena waktu itu lagi awal-awal corona gitu kan, kita iya, anak juga nggak mau masuk, ya kita ngobrol di luar gitu kan. Nah jadi lihat kondisi, lihat situasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih orang kok badannya mengkhawatirkan ya, cara bicaranya, itu kan ada ya gaya-gaya yang penyakit ya. Orang sakit tuh ada gayanya ya. Kalau orang sehat juga ada gayanya gitu kan. Nah kita harus lihat nih orang kayaknya agak beda nih, sakit nih. Nggak ada masalah, kadang-kadang kita ketemu dia pakai masker mungkin ya kan, atau kemudian kita ajak ngobrol di luar tapi sambil jauh-jauhan. Kemarin saya misalkan ke Sukabumi, sedang survei ke satu tempat ya kan, saya ditemuin sama beliau yang umurnya 78 tahun. Saya duduk di sini, dia duduk di sana. Tapi saya tahu diri karena dia orang tua 78. Saya juga tahu diri ya. Tapi lama-lama kita ngobrol ya kan, lama-lama dia nempel terus gitu kan, gitu. Nah jadi ada tahapan lah ya, ada tahapan untuk saling ta'aruf gitu kan. Jadi tetap pada intinya kita sebagai kuncinya Ustaz ya, mengenali situasinya. Mengenali situasi itu penting, sensitif, empati ya. Itu perbincangan lain yang harus ditambahkan di perbincangan ada bertamu ini kan gitu. Baik. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah nih Ustaz. Bagaimana dengan tamu yang tidak mau makan dan minum yang kita sediakan, padahal sudah ditawarkan karena pernah punya masalah sebelumnya misalnya? Masalah apa itu ya? Misalnya mungkin kalau secara umum tidak baik ya, tidak baik kalau kita ditawarin makanan itu kita tidak mau makan, itu tidak baik karena untuk menyiapkan makanan itu berkeringat ya, dia mungkin membeli sesuatu ya kan. Kita itu kalau udah membeli sesuatu inginnya kan dimakan sama tamu. Ya, jadi banyak orang-orang soleh itu bahagia kalau orang lain memaksimalkan apa yang dia berikan gitu. Ya, tapi kalau kemudian ternyata nggak disentuh, itu orang kecewa. Ya, orang-orang baik itu kecewa. Ya, kita jangan ukur diri orang itu dengan diri kita ya. Kadang-kadang karena kita pelit, ya kan, kita mengukur orang soleh seperti kita gitu kan. Itu kan sama seperti begini. Itu yang demonstrasi itu kayaknya pasukan nasi bungkus tuh gitu kan. Karena memang dia mengukur dirinya, dia hanya bisa bergerak kalau pakai nasi bungkus kan gitu kan. Padahal orang itu bergerak membawa nasi bungkus, kan gitu kan, beda ya kan. Nah jadi kalau kita ditawarkan berikan, makan, jangan ditolak. Meskipun syarat, misalkan kenapa syarat? Karena kita baru habis makan, gitu kan. Jadi ya itu yang tadi saya katakan, Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Ya, datang tamu jauh dia nggak kenal, ya kan, 2 orang datang laki-laki suruh masuk, nggak ditanya alasannya apa, mau ngapain, nggak, duduk, tugas kita dulu selesai, ngasih makanan, kambing muda, ya kan, disiapkan, ya, jadi tugas kita dulu selesai. Masalah nanti mau bahas apapun monggo belakangan, yang penting kita sebagai tuan rumah diberikan kesempatan untuk memuliakan tamu kita. Itu tuh penting. Kalau dalam konteks kita kan ini Ustaz? Kita itu kan beragam masyarakat Ustaz ya. Budayanya beda. Di Minang masakannya pedas, Jawa manis. Nah orang Minang
bertamu ke rumah orang Jawa, misalkan Manis nggak begitu suka nih, ini gimana nih penyesuaiannya Ustaz? Apakah seharusnya tamu bertanya kalau di kota mau makan apa nih? Biar misalnya apa yang dihidangkan itu betul-betul dinikmati gitu Ustaz. Itu gimana? Iya, jadi bertanya tentang sesuatu yang baik untuk kesehatan itu bagus saya kira. Ya, pertanyaan yang nggak bagus itu kan begini. Ada tamu datang masuk ya kan. Bapak mohon maaf, mau minum apa enggak? Nggak boleh gitu ya kan? Mau minum apa enggak? Nggak boleh ya. Atau misalkan siang hari jam 12.30 gitu kan? Iya. Kita tanya, Bapak lapar apa enggak? Itu nggak boleh ditanya. Itu udah jelas gitu kan? Nah, atau misalkan udah masuk, Bapak mohon maaf, mau duduk apa enggak? Nggak boleh. Jadi jangan kita bertanya sesuatu yang kita udah tahu jawabannya sebelum bertanya. Nah, tapi kalau untuk sesuatu yang kita belum tahu, wah bagus ditanya. Misalkan, mohon maaf, Bapak saya mau buatin teh, pakai gula apa enggak? Kan gitu kan? Nah, kemudian saya kebetulan sedang jadi kita harus buat bahasa yang membuat orang itu nyaman. Jangan sampai kalimat kita itu kita khusus membuat untuk dia, pasti dia nggak mau. Tapi kalau kita bilang gini, aduh Pak, saya ini belum makan loh Pak, kebetulan saya sedang masak nasi goreng, Bapak kan sekali mau saya buatin, Bapak mau pedas apa nggak pedas? Gitu tuh kalimatnya. Kita harus bisa pilih-pilih kalimat. Jangan, Pak saya buatin nasi goreng ya jelas nggak mau dia, karena itu butuh effort kan. Tapi ya contoh tadi lah kalimat saya kan. Nah, jadi kita pilih kalimat-kalimat yang membuat dia nyaman gitu. Dan itu bagian dari memang bagaimana diajarkan Rasulullah SAW, artinya pemilihan bahasa itu. Pemilihan bahasa. Makanya kalau tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu kan satu matan dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Makanya pilihan kata-katanya difikirkan dulu sebelum dikeluarkan. Karena kalau kata-kata itu sudah dikeluarkan, susah nariknya kembali. Ya, kalau dia menyakiti hatinya, dia bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Itu masalahnya kan. Kalau misalnya gini Ustaz, dalam konteks sekarang ini kan orang tamunya datang tuh bukan orang Islam nih misalnya Ustaz. Nah, adab kita harus gimana Ustaz? Kan bukan sama kan adab kita kepada non Muslim dengan orang Muslim kalau ketika mereka bertamu ke rumah kita. Apakah ada pengaturan enggak Ustaz? Saya kira secara umum tidak ada. Saat tidak ada, karena non-Muslim dia adalah anak Adam alaihissalam, dan sebagian perintah agama ini kan bagi manusia semuanya. Ya ayuhan nas, ya termasuk dalam masalah makanan pun, ya kan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Quran surah Al-Baqarah 168 kan. Jadi wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan thayyib. Jadi manusia non-Muslim itu diperintahkan Allah untuk makan yang halal gitu ya. Makanya ketika tamu non-Muslim datang, itu sama saja dengan bab sodakoh saja. Ketika kita sodakoh kan kita nggak nanya Muslim atau nggak Muslim. Kalau non-Muslim saya nggak mau bantu nih, nggak ada kan? Ya, jadi tetap kita bantu itu tidak bertanya agama. Itulah universalitas Islam itu. Nah, makanya ini kan bertakhaluk dengan sifat rahmannya Allah. Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmannya Allah itu kepada manusia, Muslim dan non-Muslim, ya kan? Manusia dan non-manusia, gitu. Tapi rahimnya Allah, kata ulama, itu adalah untuk orang-orang beriman nanti di akhiratnya. Nah, yang kita kejar itu rahimnya Allah. Nah, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, bukan rahmatan lil mukminin, dia rahmatan lil alamin. Orang lain harus merasakan indahnya Islam. Makanya, wah enak betul ya kalau di rumah Muslim itu ternyata dijamu, ya, enjoy dan seterusnya. Ada sahabat cerita kepada saya, ya, seorang non Muslim yang ketika dia cerita, ya, saya itu kalau di rumah nggak pernah betah. Ya, kenapa? Ya saya nggak betah aja, nggak tahu kenapa. Makanya saya sering keluar rumah, tiap hari keluar rumah, dugem gitu kan, ke kafe dugem. Nah, kok kamu bisa betah sih di rumah gitu kan? Ya, kata teman saya itu betah karena di rumah ada zikir, ya kan, ada tilawah, kita tenang, ya, dan seterusnya. Nah, jadi makanya disebut maskan kan, sakan, ya, tempat ketenangan, ya. Nah, atau bait, ya, bait bata yabitu, ya, tempat menginap kan gitu kan. Makanya kalau dulu awal-awal kosakata itu bukan rumah saja, misalkan tempat menginap, gitu kan. Itu kan orang pasti mikirin nginapnya di rumah, ya kan. Contoh, mau pulang kemana? Ini udah jam 5 nih, saya mau ke tempat menginap. Bukan rumah, kalau rumah kan belum ada artinya. Mau kemana? Mau ke tempat menginap. Rumah ada menginap, gitu kan. Ya, kita punya guru dulu, almarhum Dr. Taufiqul Azhar Hulaini, ya. Saya pernah ada acara dosen di Bogor gitu ya.
kita nginep di hotel, dia nggak mau nginep di hotel. Ya kan memang rumah dia Bogor. Anak nggak bisa nginep di hotel. Ya, anak nginep tuh harus selalu di rumah. Ya, itu bagian dari kode itu. Iya, iya. Baik. Jadi Islam, Muslim tetap kita lakukan sama. Nah. Dan bisa jadi malah jadi bagian dari dakwah kita. Iya, yang mengikat hati dia kepada dalam Islam, ya kan. Dilihatnya kita betul-betul beradab ya. Dan kalau kita nggak begitu malah jadi image buruk saja. Betul. Orang Islam ini ternyata kejam-kejam. Ternyata eksklusif gitu kan. Iya. Jadi cara pandang Islam itu kan kita butuh eksklusivitas menuju inklusivitas. Iya. Eksklusivitas itu penting karena di situ energinya. Jadi nggak ada masalah dengan istilah dia eksklusif. Orang pasti butuh eksklusif. Ya, buat rumah saja klaster itu kan eksklusif sebenarnya. Tapi setelah dia tenang, dia akan berbuat dengan inklusif. Jadi dari eksklusivitas menuju inklusivitas. Gitu. Penting, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Yamah, Ustaz. Mohon pencerahan bagaimana kalau seseorang sudah merasa bersahabat lama, saat bertamu ke rumahnya minta makanan yang nampak di meja sebelum ditawarkan oleh tuan rumah. Nah, jadi sudah makrifat dengan sahabat itu memang sebagai tuan rumah sering agak berat mulut untuk menawarkan makanan pada tamu atau sahabat yang bertamu yang sedang belajar melingkar. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, jadi kan itu kan sahabat lama ya. Iya. Kalau sahabat itu kita sudah kenal ya. Sudah kenal. Saya ingin katakan jangankan sahabat sudah selesai ya. Bukan sahabat saja, kalau kita bertamu ya kan kemudian di situ ada kacang ya, ada banyak. Iya. Itu bisa saja dimaknai al-adatu muhakkamah. Itu adat tuh menjadi hukum. Jadi kalau orang naruh kacang-kacang di ruang tamu, itu kan berarti untuk dimakan. Ya, untuk dimakan. Makanya nggak ada masalah kalau kemudian kita datang, wah ini kacangnya enak ya gitu kan. Nggak ada masalah juga maksudnya, karena kalau pengen dilihat dari al-adatu muhakkamah tadi ya. Tetapi meskipun yang terbaik tentu adalah ya kita jangan seperti itu kan, kita tunggu saja ya. Tapi ada orang-orang tertentu, ya kita sudah bertamu 1 jam, dia nggak nawarin minuman, dia nggak nawarin makanan, ya kan? Atau ada yang dia sudah nawarin makanan tapi nggak disuruh makan, yang sampai makanan itu tadinya panas ya kan, berasap udah dingin gitu kan. Nah itu tuh ada gitu. Nah dari situ kita juga nggak boleh diam-diam saja gitu kan. Kita tetap boleh, ini kan makanan panas jadi dingin itu kan udah sayang gitu ya, nggak dimakan. Nah jadi saya kira Islam itu tidak terlalu rigid, tidak terlalu sempit, ya, tapi juga jangan meremehkan adab-adab yang baik ya gitu. Jadi apalagi kalau dia dengan teman yang memang sudah akrab, sudah kenal banget ya, nggak ada masalah ya. Baik. Nah, ini mudah-mudahan bisa memuaskan jawaban saya tadi ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya ini. Adakah batasan bertamu walaupun saudara dekat? Minum bawa sendiri, ke belakang langsung sendiri, dan contoh yang lainnya ini. Jadi dia saudara itu kan datang ke rumah kita. Jadi apakah ada batasan, Ustaz? Karena kita menilai itu sebagai saudara gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali kepada ada ya. Ada itu kebiasaan. Jadi kalau memang ada saudara kita masuk ke rumah kita, ya dia self service saja, ya kan? Bahkan mungkin awal-awal kita tuh yang biasakan tradisi itu. Udah self service saja ya. Ngopi sendiri ya, biar dia enjoy. Kadang-kadang kita paksain kopi, dia nggak mau kopi, ya kan? Self service saja, itu kan akan membuat dia nikmat. Jadi rumah kita ini kalau bisa memang kita buat sesuatu yang nyaman bagi semua orang, gitu ya, menenangkan. Jadi saya kira itu baik-baik saja dan nggak ada larangan dalam hal ini. Yang penting tadi saat yang utama itu ya kayak masalah mahram itu ya. Iya, itu kan hal prinsip, ya kan? Hal yang sangat prinsip. Kalau tapi yang sifat-sifat kita itu bawa minum sendiri, kamar mandi sendiri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Buka kulkas gitu. Ya kalau buka kulkas sudah kebangetan itu. Baik. Ada lagi Ustaz, ini dari Ki Agus Abdurrahman ya, beliau bertanya begini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara yang ahsan untuk memberitahu tamu bahwa waktu bertamu sudah cukup, sedangkan tamu kelihatannya masih ingin berlama-lama. Ini khawatirnya membuat tamu tersinggung. Mungkin mahasiswa kita atau murid kita nih nanya nyolak aja, padahal kita nih udah lihat tuh, udah nggak mungkin lagi nih saya bisa melayani dia. Ini gimana cara memberitahunya? Boleh nggak bisa dikasih tahu?
Yang pertama, coba dengan diam. Kan diam kan? Diam saja, diam. Karena udah selesai kan kita kan? Diam. Nah, kalau dia mau bicara, diam saja. Nah, itu tuh cara yang saya kira lebih ahsan pertama. Ya. Jadi memang itu ujian lah bagi kita, saya kira. Saya sih belum pernah menyuruh tamu pulang dulu. Tapi kalau kita udah letih banget, ya kita ya udah letih kan, ada lelah kita. Kenapa? Karena kita belajar sama guru-guru kita. Ada dulu kalau sahabat semuanya kenal, yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu juga sampai kan tulang belakangnya juga ada persoalan kalau nggak salah. Itu tetap ya di tengah dia sakit itu, tamu tuh dari pagi sampai malam. Ya, tamu sampai pagi udah capek dia. Tetap itu terima tamu, dengerin gitu ya. Imam Malik juga kan begitu, nggak sempat kerja Imam Malik. Kenapa? Dari pagi sampai malam. Murid datang aja kan, murid ya kalau guru kan datang murid-murid kan. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jangan sampai mengusir tamu, jangan ya. Mungkin ada keberkahan di sana. Ya, paralel nanti kita bisa perbaiki orang itu kan dari cara-cara yang lain. Misalkan kalau dia ngaji dengan kita, di antara materi-materi pengajian kita selipkan ya. Itu kan ada desain ya, ada kurikulum nantinya. Nggak harus frontal, karena kalau frontal nanti dia ada orang akhirnya jadi yang tadinya ingin menuntut ilmu jadi malas menuntut ilmu, jadi sakit hati, kan itu beda-beda ya orang. Ya, saya kira kasuistis sifatnya ya. Kalau kita udah akar benar, nggak ada masalah juga ya kan. Kalau saya orang Medan sama orang Medan mah biasa. Malam nih udah ya, besok ganti lagi. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan orang Medan dengan orang yang lain belum tentu kan cocok kan. Gitu. Kalau dalam konteks ini misalnya kayak kita tamu banyak nih, gitu kan? Ada kalau berbicara kepentingan kan macam-macam tuh. Ini ada yang tamu datang duluan, tapi nggak terlalu penting. Ada tamu datang banget, tapi penting banget. Sikap kita sebagai tuan rumah gimana, Ustaz? Tetap saya kira sifat yang terbaik adalah first in first out ya. First in first serve. Jadi siapa yang pertama ya harus kita layani ya. Siapa yang datang kita layani. Ada datang lagi kita ajak kumpulkan gitu kan. Nanti akan terseleksi sendiri kok. Ya kan, pas diskusi-diskusi kan dia terseleksi. Wah, iya nih kayaknya saya udah selesai nih. Mohon izin kan gitu kan. Kita terima aja semuanya. Jadi yang pertama datang harus kita muliakan. Jangan sampai akhirnya kalau kan gini, kesan pertama itu penting ya. Kesan pertama orang ke rumah kita itu penting. Jangan sampai berikutnya dia, aduh, saya itu dulu begini-begini, itu jangan sampai terulang kan. Akhirnya dia malas ke rumah kita begini, itu jangan. Selalu ketika tamu datang ke rumah kita, hadirkan kesan baik dan positif yang membuat orang tuh mendoakan kita, bersyukur bersama kita, bahagia dengan kita, pengen main lagi ke rumah kita. Itu yang kalau bisa kita hadirkan sebagai keluarga-keluarga muslim itu. Kalau berbicara tadi hadis yang antum sebut bahwa antara memuliakan tamu dengan keimanan itu kan erat ya. Apakah ketika seseorang tidak memuliakan tamunya, ini berarti imannya bermasalah? Nah, jadi kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bermakna kalau dia tidak mau memuliakan tamunya, maka dia punya persoalan dalam iman. Ya, makanya iman itu kan dia amal. Ya, Imam Al-Bukhari bertanya pada 100 ulama, iman itu amal enggak? Rata-rata jawab sama, iman itu amal. Jadi ketika kita iman, orientasinya amal. Ya, sebagaimana Nabi SAW dulu mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, iman yang sempurna itu diukur nanti akhlaknya bagus apa enggak, gitu kan. Nah, termasuk ketika iman kita ditubrukkan dengan akhlak kepada tamu. Nah, itu sempurnanya iman adalah pada pemulihan kita pada tamu gitu. Kalau enggak, iman kita belum sempurna. Makanya iman itu dia bisa ditingkatkan, bisa disempurnakan gitu. Kalau tamu kan biasanya identik dengan orang jauh. Kalau tetangga kita bertamu gimana sih? Sama. Ya, makanya di dalam itu ada kalimat tetangga dekat, tetangga jauh, gitu kan. Jadi tetap tamu itu siapapun. Mau dia adalah tetangga dekat kita, mau tetangga jauh kita, ketika dia masuk bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Senyum dulu kita. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu sedekah. Senyum dulu kita. Ya, senyum. Kemudian ketika dia mau ngobrol, kalau saya biasanya kalau ngobrol, tunggu Pak, kita ngobrol duduk dulu, ya kan? Ngobrol santai gitu, jangan ngobrol di pinggir jalan gitu kan.
pagar nggak dibuka ya, kayak main bulu tangkis itu kan, ngobrol itu kan. Itu jangan biasa itu ya. Jadi kita ngobrol tuh sambil duduk lah ya kan, di kursi gitu ya, ngobrol. Jadi orang tuh tenang ya. Kecuali dia bilang, enggak Pak, saya cuma sebentar aja Pak. Oke, gimana kan gitu kan. Nah, jadi kita lah yang harus mengawali kebiasaan itu, karena tradisi-tradisi itu kan makin hilang di kota besar ini ya. Kalau di daerah mah udah biasa, kalau di kampung-kampung itu biasa kan seperti itu gitu. Jadi walaupun tetangga kita prosedurnya dia datang langsung siapin makanan. itu terbaik kan ya, terbaik ya. Walaupun orang cuma berumpi saat ngobrol ya kalau begitu. Kalau kita punya makanan langsung, khususnya jamnya tepat ya. Iya. Nggak, makannya kan bisa makanan kecil, makanan besar, iya kan? Tapi menarik, kata adab itu kan udah digunakan di dalam Islam sebelum Nabi jadi Nabi. Betul. Dan adab itu dulu maknanya adalah jamuan makan. Makanya ketika Islam hadir, diarahkan kepada dunia pendidikan. Makanya inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan adab dari Allah SWT. Jadi akhirnya bukan sekedar jamuan makan yang fisik, tapi dia adalah gizi bagi akal, jiwa, dan berdampak pada jasad kita pastinya gitu. Jadi itu menunjukkan kesungguhan Islam, Ustaz. Baik, masih ada ini dari MM Ridho nih. Beliau bertanya begini, bagaimana kalau seseorang memberi makanan kepada kita tetapi dia bukan orang Muslim? Apakah makanan tersebut boleh dimakan atau tidak? Misalnya saya pernah juga lihat tetangga saya kebetulan di kampung Ustaz, itu tetangga baru non Muslim, kemudian bertamu bawa makanan itu mie, bakmi lah Ustaz. Nah, saya tuh risih itu mau antara menerima dan memakan gitu. Ini kita sebagai gimana Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima, saya kira lebih baik. Terima ya, bukan makan kan? Iya. Terima lebih baik karena membahagiakan orang lain. Ya kan? Orang lain datang oleh kita bahagia, itu baik. Kalau kita nolak, itu orang udah capek-capek buat nolak kan? Ya. Terima saja. Nah, kalau bicara makan, itu nanti bicara penelitian, ya kan? Iya. Itu artinya apa? Kebiasaan orang itu seperti apa? Agamanya apa? Ya kan? Tradisinya apa? Pelihara hewan apa? Dia makannya apa? Itu tuh, apalagi kalau bak ya, mau bakmi, bakpao, ya kan? Itu kan aslinya kan yang bakmi, bakpao sama bak ya, itu ya curigation lah, ya kan? Ya, jadi kita itu, tapi umumnya saya kira kalau orang di kota-kota besar, dia sudah tahu lah ya. Kalau dia ngasih kayak gini, oh enggak, ini saya beli misalkan ini halal gitu. Yang jelas gitu kan enak Ustaz ya. Jadi saya kira kita butuh penelitian. Ya, penelitian dilihat dari kebiasaan orang tersebut. Kalau enggak, dia sesuatu yang minimal syubhat. Ya, dan kita tahu Nabi SAW mengatakan, wa man waqa'a syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Jadi kalau kita terbiasa makan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, ya syubhat, ya lama-lama nanti kita terbiasa juga makan yang haram. Itu yang kemudian dikhawatirkan dan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan kalau kita bicara bab dalam berdoa gitu. Kemudian kalau kita diundang open house nih Ustaz sama orang non muslim nih, acara akhir tahun misalnya Natalan atau sekarang nih Ustaz Imlek gitu Ustaz, kan pasti ada makan tuh Ustaz. Nah, sikap kita gimana? Sikap kita lihat dulu jenis makanannya. Kalau makanannya kemasan, packaging, udah jelas ada halalnya, aman. Tapi kalau dia terbuka catering prasmanan gitu ya. Catering tergantung lagi. Cateringnya dari luar. Iya. Dari luar kan. Kalau dari luar siapa cateringnya? Ya kan? Muslim atau enggak, lihat cara penyajiannya. Itu perlu penelitian, meskipun perlu penelitian zahir. Ya, karena kalau dia sudah mengundang catering itu sudah pihak ketiga. Iya. Di negeri Muslim umumnya Muslim. Iya. Dan gitu kira-kira. Iya. Tapi kalau ternyata tidak ada catering, dia buat sendiri. Nah, itu saya kira hati-hati. Ya. Jangankan di catering gitu ya. Jangankan di rumah apa tadi? Di non Muslim gitu kan. Di rumah kita saya saja kalau datang ke tempat
walimatul urs, Iya. datang tapi nggak ada kursi, mau makan saya nggak makan, Nggak ada berdiri gitu. ya berdiri ya kan, udah saya ucapin salam pulang sama istri gitu aja. Jadi pada akhirnya kembali kepada kita Ustaz ya. Iya. Tapi itu tidak masuk melanggar etika bertamu Ustaz ya. Enggak, yang penting kan bertamu tuh, apalagi kalau acara Imlek itu kan kita sudah mengucapkan ya basa-basi lah sebelumnya gitu kan. Kemudian minumlah air kemasan kan netral ya kan, dia pasti ada gitu. Jadi ambil yang pasti-pasti saja. Karena innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat gitu. Baik. Nah, ini juga harus jadi penjelasan. Karena kan jadi kritikan juga Ustaz kalau kita nggak mau silaturahim dengan tetangga kita yang merayakan hari raya gitu kan. Padahal bagi kita juga menjaga kemaslahatan agama kita juga. Betul. Karena orang tidak paham begitu. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari akun atas nama Aman Haris. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau tanya bagaimana tugas seorang suami jika istri kedatangan tamu akhwat? Gimana Ustaz? Nggak ada masalah. Saya kalau istri kedatangan tamu akhwat ya saya nyapu. Ya, kalau memang rumah udah bersih, kalau ada tamu rumah harus lebih bersih lagi gitu. Ya, makanya kalau sering tamu datang tuh bagus, karena rumah kita pasti bersih terus. Ya kan? Karena kita nyapu terus. Jadi kita bantu nyapu, kita buat standar kita ya kan, melayani yang seru. Jadi laki-laki suami itu kan pelengkap perempuan. Ya, sebagaimana dulu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana dulu suamimu ketika di rumah? Ya dia nyapu, dia benerin sepatunya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada tamu akhwat ya kita nggak perlu sembunyi ya kan, karena ada istri kita. Ya kita bantu menghidangkan, kita bantu membersihkan dan seterusnya, itu baik ya saya kira. Karena kan gini Ustaz, tamu perempuan itu kalau ada suami agak risih gitu karena dia nggak bisa bebas ngobrol. Betul. Nah itu karena itu. Apakah kita harus menghindar juga? Bisa dua, sebisa mungkin. Kalau saya biasanya saya mengarahkan agar tempatnya di tempat tertentu. Dikhususkan gitu ya? Iya, misalkan di saung ya kan, atau di teras ya, supaya saya juga nyaman di dalam kan. Tapi kalau dia ternyata dia di dalam ya kita yang mundur ya kan, apa kita di kamar atau di mana gitu. Pokoknya ya pakai rasa lah Ustaz ya. Iya, dan kesepakatan lah ya, kesepakatan. Baik. Kemudian Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum waktunya sudah mau habis juga Ustaz. Oh, saya jam 9 ya. Ternyata pembahasan ini lumayan menarik. Saya kira tadi sebentar ya. Ini ada pertanyaan, apakah kan di dalam hadis tentang silaturahmi itu Rasulullah menyebutkan salah satu efek dari silaturahmi adalah panjang umur. Nah, ini memahami hadis ini gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dia dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim, ya kan? Jadi ketika kita bertamu itu menyambung tali silaturahim. Nabi SAW dulu mengatakan ada seorang laki-laki yang dia datang dari jauh ke rumah saudaranya, bukan jualan MLM, bukan mau berutang, cuma pengen dia rindu datang. Ini orang jannah. Makanya sering-sering kita silaturahim ke rumah saudara kita, bukan karena pengen jualan MLM, bukan karena pengen berutang, pengen datang saja, ingin tanya kabar ya. Kalau kita ke rumah guru-guru kita, jangan pas datang ketika anak kena jin ya kan, pengen diruqyah atau juga pengen cerai sama istri, jangan. Datang aja untuk minta nasihat ya, untuk minta apa. Jadi kita tuh biasakan silaturahim untuk hal-hal yang sering ditinggalkan di akhir-akhir zaman ini ya. Sesuatu yang membuat kita tuh silaturahim pas ada masalah saja gitu ya. Tapi kalau nggak ada masalah kita jarang silaturahim. Nah, dengan kita silaturahim itu kan kita sharing. Kita ini punya dua telinga, punya satu mulut, supaya kita banyak mendengarkan daripada bicara. Kalau orang datang ke rumah kita dengerin. Dan itu udah jadi obat bagi dia. Ketika dia dengar, ketika dia cerita kalau kita dengerin, itu jadi obat dia. Obat bagi dia berarti umur dia panjang kan? Sehat itu ya. Dia sehat, gitu, dia sehat. Nah, makanya Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan hadis itu bisa dua maknanya. Ya, bisa dua maknanya. Makna yang kedua adalah bisa memang betul-betul dipanjangkan umurnya, ya. Dan ini nanti bicara tentang qada mu'allaq dan qada mubram. Tapi yang pertama adalah nggak dipanjangkan umurnya, tapi karena dia senang silaturahim, akhirnya namanya harum,
Gitu. Namanya harum sering dibahas, sering dibincangkan, atau ilmunya kemudian sering diulang-ulang sama orang. Itu yang disebut sebagai panjang umur yang sifatnya kias, yang sifatnya ini apa namanya majazi ya bahasa ya. Nah, atau yang kedua tadi betul-betul dipanjangkan umurnya. Nah, saya kira itu ya, wallahu a'lam. Jadi bisa dua makna itu saja. Bisa dua makna itu. Nah, ini terkait dengan keutamaan silaturahim tadi misalnya. Nah, ini bagaimana menyikapi pasangan? Ya, kadang-kadang kita punya pasangan yang suaminya senang silaturahim atau istrinya senang, tapi yang satu enggak nih Ustaz. Nah, sebagai gimana? Misalnya kalau dalam satu istri mau senang nih silaturahim ke rumah saudara, ke rumah saudara, tapi suaminya nggak suka begitu. Sikap istri harus gimana? Atau sebaliknya, sikap suami harus gimana? Sikap suami adalah memimpin istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya kan? Wahai orang-orang beriman, tegakkanlah, tanamkanlah adab pada istrimu dan ajarkanlah ilmu. Itu kan maknanya. Ya, jadi tugas imam mendidik istri yang tidak suka silaturahim sampai jadi suka silaturahim. Yang enggak suka senyum jadi bisa senyum. Yang enggak pernah nyumin anaknya jadi nyumin anaknya. Itu kan begitu perubahan Nabi dulu. Dulu orang-orang Arab enggak ada yang mau senyum, enggak ada yang mau nyumin anaknya, gitu kan? Diubah satu persatu. Itu namanya dengan dakwah. Ya, dengan halaqah-halaqah zikir pekanan. Makanya seorang suami itu seringlah mengadakan halaqah-halaqah pekanan dengan keluarganya, ya khusus membahas masalah adab-adab di dalam rumah. Nah, kalau istri kepada suami juga begitu, dakwah, tapi dakwahnya istri memang beda sama dakwahnya suami kepada istri. Dakwah istri itu nggak bisa ngajarin, ya dia hanya bisa menskenariokan, ya mengajak diskusi yang tidak langsung menohok dan seterusnya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan, dakwah ya. Jangankan silaturahim, ada banyak suami yang nggak mau ngaji, kajian parenting nggak mau datang, itu kan bagi rapot nggak mau datang, dan itu kan ini semua perlu diubah satu persatu dengan dakwah itu dengan hikmah, diajak semuanya ala basirah kepada kefahaman. Oh, memang menarik ya silaturahim, gitu kan? Oh, memang saya yang butuh silaturahim kan gitu. Jadi bahkan kalau kita diputusin sama orang, kita nggak punya salah apa-apa. Itu kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil idza qata'a wasalah. Jadi yang terbaik itu bukan yuk kita ngobrol lagi, ayo, bukan. Tapi kita nggak salah diputusin, kita berlaku seperti biasa aja dengan dia. Itulah penyambung tali silaturahim itu, gitu. Saya kira demikian. Baik. Nah, ini banyak sekali ya pencerahan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan guru kita, Ustaz Dr. Widodo Supraha. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz, sebelum kita tutup, mohon memberikan atau menyampaikan closing statement terkait dengan pembahasan kita Ustaz, terkait masalah adab bertamu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesolehan intelektual kita harus membawa diri kita pada kesolehan sosial. Kebagusan ibadah kita, hablum minallah kita, harus membawa kita pada hablum minan nas. Jadi saya katakan harus karena memang kita ini makhluk sosial. Saya katakan harus karena memang mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang hubungan sosial. Dan hubungan sosial itu dengan banyak jenisnya. Hari ini kita membahas tentang bagaimana ketika menerima tamu. Tamu itu ada muslim, ada non-muslim. Ada yang kita kenal, ada yang tidak kita kenal. Siapapun dia, ketika dia datang ke rumah kita, jadikanlah dia nyaman bersama kita. Saatnya kita mensyiarkan ya, agama ini dengan akhlak kita yang mulia. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau orang senang mensyiarkan agama Allah ini dengan perbuatan, dengan itu adalah karena dia ciri punya ketakwaan, gitu. Karena itu biasakanlah mengukur keimanan kita dengan menghadirkan akhlak yang terpuji. Karena tadi saya katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman yang sempurna itu diukur dengan akhlak yang terpuji. Ya, mudah-mudahan dengan bagusnya kaum muslimin dalam adabnya, dengan akhlaknya, itu akan menarik minat orang untuk kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini, dan pada akhirnya dia mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Baik, demikian sahabat yang dirahmati Allah, tuntas sudah kebersamaan kita di dalam kesempatan ini di dalam program Majelis Iman dan Islam. Kita ucapkan jazakumullah kepada guru kita Ustaz Dr.
Wida Sukraha yang telah menyampaikan materi atau tema pada hari ini terkait dengan adab bertamu. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang sama. Saya berjanji beserta kru yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.